Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Kamu harus mencermati percakapan tersebut. Cermatilah dengan teliti. Lalu tuliskan ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Misalnya, Rani, saya mohon maaf, kemarin telah menghilangkan penamu. Nah, silakan kalian buat contoh ungkapan maaf yang lain ya. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Berikut ini percakapan antara Beni dan Dayu. Yang pertama yaitu Beni. Dayu, maaf ya kemarin tak sempat datang ke pesta ulang tahunmu. Lalu Dayu menjawab, iya Beni, tidak apa-apa. Memangnya kemarin kamu kemana Beni? Lalu Beni menjawab lagi, Beni kemarin menemani ibu Beni menjaga nenek di rumah sakit. Lalu Dayu menjawab, oh begitu, semoga nenek Beni lekas sembuh ya. Nah, setelah kalian menulis percakapannya, silakan peragakan percakapan tersebut di depan kelas ya. Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 tongkat bambu. Ukurannya harus sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah alat ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Nah, perhatikan Dayu dan Beni yang sedang mengukur panjang tongkat bambu. Nah, ingatkah kamu bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Wah, kalian memang hebat, kalian masih ingat ya. Sekarang bantulah Beni. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, pertama kita ubah dulu 4 meter menjadi 400 cm ya. Lalu kita kurangkan 400 cm yang sudah kita dapat tadi dikurang 200 cm. Hasilnya yaitu 200 cm. Atau dapat kita buat dalam bentuk meter yaitu 2 meter. Untuk nomor 2 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu ya. Lalu buatlah laporan secara tertulis. Laporan kegiatan mengukur 3 benda di kelasmu. Bacalah laporanmu di depan kelas. Nah, bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Beni dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Perhatikan lagi gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Misalnya pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan pohon cemara tersebut bergoyang ke sana dan kemari? Jawaban temanmu yaitu ditiup angin. Kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin, gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo kita tirukan gerakannya.
Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada juga gerakan berputar, seperti pada gambar ya. Gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan, seperti pada contoh ya. Coba sekarang kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang ya. Nah, sekarang nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Cemara, ciptaan Ate Mahmud.